Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, ajaib. Selamat pagi Ibu Risa Sofiani MPD selaku dosen mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini dan teman-teman PAUD B yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Tafliha dengan NIM 2420058 dan rekanita saya Mela Indrasari dengan NIM 2420087. Nah, kelompok 5 akan memaparkan materi terkait perkembangan bunyi bahasa. Selamat menyimak. Pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa ialah suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dinyatakan dalam Depdikbud bahwa oleh karena bunyi bahasa merupakan unsur pokok dalam bahasa, maka haruslah dipelajari tentang bunyi tersebut. Untuk mempelajari bunyi bahasa, diperlukan pengetahuan tentang fonetik dan fonemik. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi, baik bunyi bahasa maupun bukan bunyi bahasa. Sedangkan fonemik adalah ilmu yang menyelidiki tentang bunyi bahasa. Hal ini disebut dengan fonologi. Untuk mempelajari kedua hal tersebut, yaitu fonetik dan fonemik, diperlukan pengetahuan tentang yang pertama, alat ucap manusia. Alat ucap manusia dikategorikan menjadi dua, yaitu titik artikulator dan titik artikulasi. Titik artikulator sendiri titik yang dapat digerakkan ke segala arah sehingga dapat menempati berbagai posisi. Sedangkan titik artikulasi yaitu bagian tertentu dari alat ucap yang dituju atau yang disentuh oleh artikulator. Alat ucap yang tergolong artikulator yang pertama ujung lidah, yang kedua daun lidah, bibir, dan punggung lidah atau belakang lidah. Alat ucap yang tergolong artikulasi yaitu yang pertama bibir atas, gigi atas, pangkal gigi atas, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Penggolongan bunyi bahasa. Bunyi sebagai getaran udara dapat pula merupakan hasil yang dibuat oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Bunyi bahasa disebut juga dengan istilah fon. Proses terjadinya bunyi bahasa adalah sebagai berikut. Udara dihisap ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu sedang bernafas. Proses terjadinya bunyi ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu proses mengalirnya udara, fonasi, artikulasi, dan proses oral nasal. Selanjutnya penggolongan fonem bahasa. Menurut penggolongannya, fonem bahasa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama vokal, diftong, dan konsonan. Yang pertama vokal. Bunyi vokal dibentuk dengan cara membebaskan udara yang mengalir keluar melalui alat bicara, tanpa penyempitan dalam saluran udara. Bunyi vokal tersebut adalah fonem A, I, U, dan O. Selanjutnya ada diftong. Dalam bahasa Indonesia ada 3 buah diftong, yaitu AI, AU, dan OI yang masing-masing dapat dituliskan dengan AY, AW, dan OY. Ketiga diftong itu bersifat fonemis dalam bahasa Indonesia. Artinya kedua huruf vokal pada diftong melambangkan satu bunyi vokal yang tidak dapat dipisahkan. Yang terakhir yaitu konsonan. Konsonan dibentuk dengan cara merintangi udara yang mengalir keluar melalui alat bicara. Fonem tersebut adalah B, C, D, G, H, C, K, L, M, N, N, Y, P, R, S, T, W, Y, S, Y, X, Z, dan F. Jadi fonem konsonan bahasa Indonesia berjumlah 22 buah. Fonem ini berbeda dengan huruf. Huruf adalah tanda yang dipakai dalam aksara untuk menggambarkan bunyi manusia. Dilihat dari jumlahnya, huruf konsonan bahasa Indonesia ada 21 buah. Ke-21 buah tersebut adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z.
Sesuai dengan artikulasinya, konsonan dalam bahasa Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara, yang kedua daerah artikulasi, dan cara artikulasinya. Berdasarkan pita suara, konsonan dapat dibagi menjadi 2, yaitu konsonan bersuara dan tak bersuara. Berdasarkan daerah artikulasinya, konsonan dapat bersifat bilabial, labiodental, alveolar, palatal, velar, dan glotal. Berdasarkan cara artikulasinya, konsonan dapat berupa hambat, frikatif, nasal, getar, dan lateral. Di samping itu, ada lagi yang berwujud semivokal. Cara memberi nama konsonan adalah dengan menyebut cara artikulasinya dulu, kemudian daerah artikulasinya, dan akhirannya keadaan pita suara. Konsonan P misalnya adalah konsonan hambat bilabial yang tak bersuara, sedangkan C adalah konsonan hambat palatal yang bersuara. Selanjutnya, cara alat ucap menimbulkan bunyi atau bahasa. Yang pertama, konsonan hambatan bilabial P dan B dilafalkan dengan bibir atas dan bawah terkatup rapat dan udara dari paru-paru tertahan untuk sementara waktu. Sebelum katupan itu dilepas, misalnya papa, mama. Yang kedua, konsonan hambatan alveolar T dan D dilafalkan dengan menempelkan ujung lidah pada gusi untuk menghambat udara dari paru-paru kemudian melepaskan udara itu. Misal tari, dari, dan lain-lain. Yang ketiga, konsonan hambatan palatal C dan J. Masing-masing bersuara dan tak bersuara. Dilafalkan dengan daun lidah ditempelkan pada langit-langit keras untuk menghambat udara dari paru-paru kemudian dilepas. Misalnya cari, jari, manjur. Yang keempat, konsonan hambatan velar K dan G dihasilkan dengan menempelkan belakang lidah pada langit-langit lunak. Udara dihambat dan dilepas secara tiba-tiba. Misalnya kalah, gagah, akar. Yang kelima, konsonan hambatan global diucapkan dengan kedua pita suara merapat untuk menghambat udara dari paru-paru dan dibuka secara tiba-tiba. Yang keenam, konsonan frikatif tak bersuara F dibuat dengan bibir bawah didekatkan pada bagian bawah gigi atas sehingga udara dapat melewati lubang yang sempit antara gigi dan bibir dan menghasilkan bunyi desis, misal fakultas. Yang ketujuh, konsonan frikatif alveolar tak bersuara S dihasilkan dengan menempelkan ujung lidah pada gusi bawah sambil melepaskan udara lewat samping lidah hingga menghasilkan bunyi desis, misalnya saya. Selanjutnya, aspek perkembangan bunyi bahasa bayi dan batita. Pertama, aspek fonetik. Fonetik pada dasarnya aspek ini nampak ketika anak masih dalam kategori usia bayi, sekitar 0-1 tahun. Anak mulai dapat memberikan respon kepada bunyi panggilan terhadap namanya, menirukan nada bicara orang tua, memproduksi bunyi-bunyi dengan maksud berbicara walau belum mengandung makna, dan hal-hal serupa lainnya. Pada kategori usia yang lebih tinggi, anak sudah dapat membunyikan fonemen vokal dan konsonan dengan atau tanpa suara pemaknaan. Perbedaan antara bunyi seperti P, B, T, D, dan sebagainya juga mulai berkembang. Aspek ini diyakini sebagai tahap awal produksi bahasa. Dalam mengekspresikan bahasa, anak melakukan suatu produksi yang dinamakan vokalisasi. Yang kedua, aspek semantik atau pemahaman atau makna. Semantik dimaknai sebagai suatu pemahaman yang ada hubungannya dengan pengetahuan konseptual. Hubungan seperti kata dengan makna merupakan fokus dari aspek ini. Pada dasarnya, terdapat beberapa bentuk pemaknaan hasil produksi bahasa seperti bentuk penyempitan makna, perluasan, pengelompokan kata atau medan semantik, dan generalisasi. Bentuk
Penyempitan makna dapat terjadi ketika anak menyebut suatu objek dengan suara yang dihasilkan seperti mobil disebut ngeng-ngeng, anjing disebut guguk, dan sebagainya. Sementara itu, bentuk perluasan makna atau generalisasi berlebihan terjadi ketika anak menganggap segala objek yang dimiliki keserupaan seperti satu sebutan sebagai kendaraan roda 4, truk, bajai, dan kendaraan berupa lainnya disebut mobil. 3. Aspek sintaksis atau susunan kebahasaan. Dalam aspek ini, anak mulai mengembangkan diri dari kemampuan menuturkan satu kata menjadi kata-kata yang lebih banyak, kompleks, dan pada akhirnya menjadi suatu ekspresi bahasa yang utuh dan lengkap. Perkembangan aspek sintaksis pada bayi belum begitu nampak, meskipun pada masa perkembangan tersebut, anak mulai dapat membedakan perubahan pada urutan bunyi yang didengarnya. Diyakini bahwa anak yang masih dalam tahap holoprastik atau tahap satu kata, mempelajari kata dalam segmen yang lebih luas. 4. Aspek morfologi atau bentuk kata. Secara garis besar, perkembangan morfologis atau morfemik pada anak, bentuk kata yang dapat dikuasai anak seperti satu kata yang memiliki makna yang berbeda jika digunakan pada struktur yang berbeda. Penggabungan unit-unit kebahasaan menjadi suatu kata yang bermakna juga termasuk dalam pembahasan morfemik. Contoh yang dapat mewakili aspek morfologi pada anak yaitu ketika menyebut kata main, pada awalnya kata main digunakan untuk mengungkapkan maksud mengajak orang lain bermain atau memainkan suatu objek atau dipermainkan oleh orang lain. Dengan perkembangan aspek morfologis, sesuai tahap yang ada, anak tidak lagi menggunakan kata-kata polos seperti main, namun sudah secara spesifik menggunakan kata bermain, memainkan, dipermainkan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu aspek pragmatik atau nilai guna bahasa, dimaknai sebagai suatu kesadaran terhadap maksud dan penggunaan bahasa dalam perkembangan bahasa pada anak usia dini. Aspek pragmatik merupakan salah satu aspek terluar yang menjadi perhatian penting setelah anak mampu menguasai berbagai aspek bahasa lainnya. Dengan dikuasainya aspek-aspek bahasa, tidak menutup kemungkinan penggunaan bahasa anak dapat mengekspresikan maksud yang ditangkap berbeda oleh orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk meminimalisirkan kesalahan penangkapan maksud, anak perlu mengembangkan aspek ini dalam upaya membuat kemampuan bahasanya berkembang dengan baik. Banyak ragam bahasa itu merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Shadaqallahul 'adzim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.